Ya, kita sudah masuk dalam segmen penutup. Kami berikan kesempatan untuk satu persatu untuk menyampaikan pernyataan penutup. Dimulai dari yang tidak sabar nih, Bang Abu Bakar, silakan. Oke. Jadi sebagai penutup, tadi udah ribut artis agak panjang banget. Pilkada 2024 ini adalah momentum penting ya untuk membangun Indonesia yang lebih adil ya dan sejahtera. Mari kita terima deh dengan lapang dada hasil pilkada yang ada saat ini. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh warga bangsa Indonesia ya yang sedemikian rupa sudah berpartisipasi di pilkada yang sangat melelahkan. Nah, hari ini PKS mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai hingga nanti pelantikan para kandidat yang terpilih. Barisan pohon berdaun rimbun, naungi jalan di tengah kota. Sukseskan pilkada dengan santun. Tingkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Luar biasa. Ternyata nggak cuma artis ya Bang yang bisa menghibur ya, politisi juga ya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Sarah. Tadi padahal kirain mikirnya kasihnya yang terakhir. Oke, enggak apa-apa. Jadi yang pertama tentunya sekali lagi kami semua di sini sebagai, ini bukan berarti mewakili, tapi saya rasa kita semua sepakat kita mengucapkan banyak terima kasih untuk semua rakyat, masyarakat yang sudah ikut serta dalam melakukan tugas civic duty-nya dia. Ya, tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang ikut serta berkontribusi untuk komunitasnya, untuk daerahnya dengan berkontribusi suara di pilkada kali ini. Ya. Ini tentunya menjadi sebuah proses pembelajaran terutama untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia juga yang dimana kita adalah 52% dari masyarakat Indonesia Gen Z dan milenial. Tentunya semuanya harus dievaluasi, kita sepakat di sini banyak hal yang menjadi catatan terutama dengan mahalnya politik, proses politik terutama demokrasi di Indonesia dan ini juga artinya harus ada lebih banyak pendidikan politik untuk masyarakat Indonesia supaya tidak memilih hanya berdasarkan apalagi money politik gitu ya. Jadi ini yang menjadi catatan. Bang Sugeng, silakan. Iya, terima kasih. Jadi pileg sudah, pilpres sudah, pilkada sudah. Maka saatnya kita konsolidasi nasional dengan berbagai aspek. Ingat, ujung dari segala ujung adalah kesejahteraan sosial, sudah barang tentu, dengan berbagai derivatnya. Ada tanda-tanda yang tidak mudah negara ini untuk menjalani ke depan. Bukan kita pesimis, tidak. Tapi ini memerlukan sekali lagi kohesivitas sosial yang lebih. Dalam APBN misalnya, pengeluaran negara kurang lebih anggaran tahun 2025 ini adalah 3.600 triliun. Dan itu akan diperoleh dari pajak dan non-pajak. Dan itu besar, defisit juga akan utang kurang lebih 600 triliun dan seterusnya. Ini nampaknya ini harus kita sudahi semuanya ini untuk menghitung hal-hal yang memang terus-menerus akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Pengangguran juga akan semakin tinggi yang menjadi pemikiran kita bersama. Terima kasih. Baik, Bang Jazilul, silakan. Ya, kami semua bersyukur bahwa demokrasi kita makin dewasa. Dan kami berharap di pilkada ini akan muncul tokoh-tokoh dan kepala daerah hasil pilkada 2024 serentak ini tidak hanya pada level daerah tapi dia menjadi inspirasi buat tokoh nasional. Dan kita menunggu bahwa proses yang sudah kita lakukan dengan biaya yang cukup tinggi ini juga akan kembali pada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Jadi pemimpin yang hari ini di daerah menang di berbagai wilayah, gubernur maupun wali kota dan bupati, sesungguhnya itu adalah pemimpin-pemimpin yang diharapkan nantinya akan menjadi pemimpin nasional sekaligus memberikan inspirasi untuk Indonesia. Baik. Dan PKB juga berharap partai-partai politik yang lain juga bersaing secara fair. Kita lahirkan kader-kader di antara partai yang ada agar memang partai-partai ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin baik di level daerah maupun di level nasional yang itu diharapkan untuk memenangkan rakyat. Saya pikir itu. Bang Saleh.
Ya, pilkada ini harus diakui adalah keberhasilan seluruh komponen bangsa Indonesia. Jadi tadi sudah disebut, tadi kita sudah apresiasi. Nah karena itu sekarang saatnya kita menjaga ini, menjaga pilkada yang sudah baik ini. Artinya apa? Masyarakat sekarang yang ada di daerah di seluruh Indonesia itu tolong dijaga kohesivitas kita, ya, kebersamaan kita. Jangan ada lagi saling serang, saling menjelekkan, saling lempar dan seterusnya yang tidak perlu. Sebab apa? Kita harus menjaga keberhasilan Indonesia. Saya kira bukan hanya di pentas nasional, tapi dunia itu mengakui kalau Indonesia adalah negara demokrasi terbaik. Bahkan saya yakin demokrasi kita mungkin justru lebih baik dari Amerika. Kalau Amerika kan demokrasinya masih ada stratanya. Kalau di sini nggak ada strata, pemilu langsung. Siapa saja mau maju boleh, ya kan? Itu kan dahsyat itu. Kalau di Amerika tuh seleksi dulu di partai-partai baru boleh maju gitu. Kalau kita tidak. Ini artinya jaga supaya keberhasilan dan capaian kita ini betul-betul semakin tinggi dan semakin dewasa di masa yang datang. Bang Ciko. Secara umum pilkada 2024 serentak ini adalah suatu hal yang dilaksanakan dengan baik ya. Kita juga patut apresiasi. Dan tadi udah juga banyak dimention bahwa tidak ada polarisasi yang begitu berarti, hal-hal yang bentrok terkait dengan SARA juga begitu, dan inilah sesungguhnya Indonesia yang sebenarnya. Dan selama ini usia saya sekitar 50 tahunan, artinya hidup di Jakarta, di Indonesia ini dulu memang kita nggak pernah ada bentrok-bentrok seperti itu, dan patut kita waspadai bahwa selama ini sempat terjadi bentrok, polarisasi dan lain-lain, jangan-jangan ada pihak-pihak yang mengadu domba. Dan ini pada pilkada ini saya rasa sangat minim hal tersebut. Kita harus apresiasi kembali Presiden Prabowo Subianto dan juga pidato terakhir beliau yang mengatakan bahwa yang menang harus mengayomi dan mengakomodir juga mereka-mereka yang kalah, dan ini harus kita lanjutkan. Namun tentunya masih ada catatan di sana sini terkait dengan keterlibatan aparat di daerah untuk memenangkan salah satu paslon, dan ini harus menjadi catatan dan diperbaiki ke depannya, kira-kira begitu. Bang Andi. Jadi inilah saatnya sebenarnya yang diuji semboyan yang semua pasti dalam calon-calon pilkada ini mengatakan siap menang, siap kalah. Nah, disinilah diuji. Yang menang harus bisa merangkul semua, yang kalah termasuk pendukung-pendukungnya yang tidak memilih dia. Dan yang kalah harus juga siap menerima kekalahan. Kalau tidak menerima ada jalurnya namanya Mahkamah Konstitusi. Siapkan bukti-buktinya dengan baik, lalu diajukan di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya itulah yang menjadi final dan mengikat. Nah, karena itu mari setelah pilkada ini selesai, kita kemudian berpikir ke depan lagi untuk bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama. Jadi ada yang jadi bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur. Mudah-mudahan jangan baru 1 minggu jadi dilantik terus jadi tengkaran segala macam. Itu kita harapkan. Mas Armuji. Iya, kami juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terutama pada rakyat Indonesia yang luar biasa sudah menggunakan hak pilihnya dengan dewasa. Tapi kami juga mengucapkan terima kasih pada calon-calon yang juga dewasa. Karena kalau calonnya nggak dewasa memprovokasi rakyat juga. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita akan bersatu lagi, bergembira terus dalam wadah persatuan Indonesia. Makan papeda di Sabtu pagi. Cakep. Setelah pilkada bersatu lagi. Cakep. Luar biasa. Prof. Alina, silakan Prof. Saya punya keyakinan bahwa kemajuan Indonesia itu sangat ditentukan oleh kemajuan daerah-daerah. Karena itu saya menganggap pilkada itu sesuatu yang sungguh amat penting dan mendasar untuk memilih pemimpin kepala daerah, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Yang terpilih bukan sembarang pemimpin, tapi mereka yang memang punya kapasitas, kemudian punya integritas, jujur, amanah. Sehingga ketika terpilih menjadi kepala daerah, mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. Dengan cara demikian saya kira, saya yakin Indonesia akan bisa maju ke depannya. Baik. Demikian, terima kasih. Baik, terakhir Mbak Beni. Saya mewakili rakyat biasa gitu, berharap kepada partai politik selalu gitu ketika mengajukan calon untuk kepala daerah
betul-betul yang berkualitas supaya kita tuh rakyat nantinya ketika memilih itu bingung karena bagus semua calonnya. Jangan bingung karena kok gak banget semuanya. Itu aja sih pesan saya sebagai rakyat biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak para narsum juru bicara yang sudah memberikan pandangannya. Kita sudah berdialog soal Pilkada serentak 2024.